Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu online kali ini. Nah, Kak Jenny mau tanya nih, semua adik-adik udah pada masuk sekolah ya? Udah ya? Adik-adik, Kak Jenny mau berdoa supaya adik-adik harus tetap semangat walaupun sekolahnya masih online, gak bisa ketemu teman-teman, gak bisa main sama teman-teman. Kak Jenny harap adik-adik semua tetap semangat, harus tetap rajin belajarnya supaya bisa pintar. Nah, kita mau mulaikan ibadah sekolah minggu online pada pagi hari ini. Kita mau bersyukur sama Tuhan buat penyertaan Tuhan hidup kita. Mari kita mau cinta Yesus selama-lamanya. Untuk itu kita mau pujikan, Ku Mau Cinta Yesus.
pada pagi hari ini kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati setiap adik-adikmu, biarlah adik-adikmu boleh duduk diam, tenang, memuji muliakan nama-Mu Tuhan, juga mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh kami lakukan juga dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik masih pada semangat kan? Yuk, kakak ajak balik berdiri dulu yuk. Yuk. Dah? Oke. Sekarang kita akan pujikan Kasih Yesus indah-indah oh indah, tapi pakai gerakan ikutin kakak ya. Indah oh indah, kasih Yesus indah oh indah, kasih Yesus, kasih Yesus indah oh indah, kasih Yesus indah oh indah. Kanan, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kanan, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus, kasih Yesus indah oh indah, kasih Yesus indah oh indah, kasih Yesus indah oh indah, kasih Yesus indah oh indah. Kanan, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Halo adik-adik, masih semangat semua kan? Harus dong, karena kita masih mau memuji memuliakan nama Tuhan. Nah, seperti yang Kak Feni pakai sekarang, baju pramuka. Adik-adik kalau di sekolah, kalau pramuka adik-adik diajarin untuk apa? Diajakin untuk apa? Adik-adik diajakin untuk berpetualang. Nah, kali ini Kak Feni juga mau ajak adik-adik untuk berpetualang nih. Berpetualangan apa? Adik-adik ada yang tahu? Ayo, berpetualangan apa? Ayo. Ya, berpetualangan tentang hewan, tentang ciptaan Tuhan. Yuk kita mau nyanyikan King badannya besar, pakai gerakan, ikutin gerakannya Kak Feni, nyanyinya yang semangat ya adik-adik. King Kong badannya besar,
Gajah telinganya besar, tapi aneh matanya sipit. Lebih aneh binatang siput, kalau berjalan rumahnya ikut. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Gajah telinganya besar, tapi aneh matanya sipit. Lebih aneh binatang siput, kalau berjalan rumahnya ikut. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Kingkong. Kingkong badannya, tapi aneh kakinya apa? Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Ini firman-Nya di dalam Alkitab. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini.
sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti apa yang dimaksud dalam firman-Mu dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya pada pagi hari ini? Masih pada semangat dan sehat semua kan? Harus pada sehat semua loh ya. Nah, kita tadi sudah memuji Tuhan, kita sudah menyanyikan tentang kita mau selamanya mencintai Tuhan Yesus. Habis itu kita juga diajak Kak Satrio jalan-jalan, melihat indahnya bunga, indahnya taman, indahnya pelangi. Tapi semua keindahan itu tidak lebih indah dari kasihnya Tuhan Yesus sama kita. Habis itu kita juga diajarin sama Kak Feni tentang hewan-hewan. Kita belajar tentang hewan King Kong, kita belajar tentang hewan bebek, habis itu ada gajah dan ada siput. Lalu kita juga menyanyikan Yesus sayang sama kita, Yesus selalu sayang sama kita. Makanya kita juga harus selalu sayang sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Tapi sebelum Kak Leoni cerita tentang firman Tuhan, Kak Leoni mau tanya nih, adik-adik selama seminggu ini sudah balik lagi ke sekolah, masuk lagi sekolah, gimana perasaannya? Seneng atau liburannya kurang panjang Kak? Masih pengen liburan Kak? Gitu. Nah, meskipun di sekolah sekarang semester ini kita masih online, tapi adik-adik harus tetap semangat ya belajarnya, harus tetap rajin, harus tetap tekun belajarnya supaya kita bisa mendapatkan hasil yang bagus, kita bisa membanggakan orang tua kita, selalu menyenangkan mereka dengan hasil pendidikan kita. Nah, dari tadi kakak-kakak kan juga pakai seragam, kakak-kakak juga udah balik lagi masuk sekolah seperti adik-adik semua. Nah, tapi adik-adik juga harus tetap sehat loh ya, harus makan yang banyak, harus jaga kesehatan. Nah, sekarang Kak Leoni mau cerita tentang Tuhan Yesus. Kita meskipun ini hari Minggu, bukan hari sekolah, tapi ini hari sekolah Minggu, kita mau belajar tentang Tuhan Yesus, oke? Kita mau belajar cerita yang ada di firman Tuhan. Nah, Kak Leoni mau ajak adik-adik buat siapin Alkitabnya adik-adik. Kalau sudah siap, kita mau buka Alkitab kita di kitab Matius. Kita mau buka di Matius 21 ayat 28 sampai 31. Kita mau buka Alkitab kita di Matius 28 ayat 21 sampai 31. Sudah pada ketemu? Kita mau baca bersama-sama ya. Tapi sebelum itu Kak Leoni mau bacain perikopnya dulu. Perumpamaan tentang 2 orang anak. Nah, kita mau belajar tentang perumpamaan 2 orang anak. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik Bapak," tetapi ia tidak pergi. Nah, ini anak yang pertama nih. Anak yang pertama disuruh sama bapaknya, "Buat anakku, kamu pergi ya ke kebun dan kerjakan kebun anggur ayahmu." Nah, anaknya ini jawab, "Iya Bapak," tapi ia tidak pergi. Nah, lanjut. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Nah, ini anak yang kedua, dia juga sama nih kayak yang anak yang pertama disuruh sama Tuhan. Disuruh sama bapaknya. Yang kedua juga, "Anakku, kamu pergi ke
kebun anggur ya, kerja hari ini. Terus habis itu anak yang kedua ini jawab, aku nggak mau. Dan habis itu dia menyesal. Habis dia menyesal dan dia pergi untuk mengerjakan kebun anggur bapaknya. Nah di sini ditanya, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu ke dalam kerajaan Allah. Nah, di sini juga Tuhan tanya, siapa di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Nah, menurut teman-teman yang mana nih yang menuruti kehendak ayahnya? Yang anak pertama atau anak kedua? Yang pertama jawab iya. Jawabnya manis, hormat, lembut, iya, tapi ia tidak pergi. Nah, atau anak yang kedua. Anak yang kedua itu dia menjawab, aku tidak mau. Tapi habis itu dia menyesal, lalu dia pergi dan melakukan kehendak bapaknya. Menurut teman-teman, menurut adik-adik, yang benar yang mana? Kalau adik-adik jawabnya yang kedua, adik-adik pintar semua, hebat semua, dan itu yang harusnya kita lakukan. Nah, sekarang Kak Leoni mau ajak teman-teman belajar ya tentang hal ini. Nah, Tuhan Yesus kenapa kasih perumpamaan tentang dua orang anak ini? Tuhan Yesus itu waktu ngasih perumpamaan ini, dia tuh memberikannya tuh ketika di bait Allah, ketika sedang berbincang-bincang sama orang tua dan imam-imam kepala bangsa Yahudi. Karena Tuhan Yesus merasa mereka tuh berkata kalau mereka mencintai Tuhan Yesus, tapi pada kenyataannya, pada perilakunya mereka tidak menunjukkan kalau mereka itu mencintai Tuhan Yesus atau percaya sama Tuhan Yesus. Di sini Tuhan Yesus ngajarin ke kita, dan kita harus ingat kalau lebih penting kita berbuat baik daripada mengatakan apa yang baik. Kita hanya berkata baik, kita berkata lembut, kita berkata sopan, tapi kita tidak melakukannya di keseharian kita. Di dalam perumpamaan ini kan juga menggambarkan tentang dua orang anak, kelompok anak. Yang pertama, anaknya itu dia tuh hormat sekali sama orang tua, dia ngomongnya lembut, tidak pernah membantah orang tuanya, tidak pernah berkata kasar, dan selalu sopan sama orang tuanya. Tapi ketika disuruh, dia menjawabnya dengan sopan tapi tidak melakukannya, tidak melakukan apa yang disuruh sama ayahnya. Dan anak yang kedua itu dia menjawabnya tidak mau, tapi akhirnya dia menyesal dan mau melakukan kehendak dari bapaknya. Adik-adik juga harus seperti anak yang kedua ini. Dan lebih baik lagi kalau adik-adik tuh punya pribadi yang sopan, lembut. Ketika menjawab orang tua, kita hormat sama orang tua, tapi kita juga melakukan kehendak dan perintahnya orang tua sama diri kita. Kita jawab iya dan kita melakukannya itu juga iya. Ketika kita disuruh sama papa mama kita, Dek, bersihin kamarnya, lalu kita harus jawab iya pak, iya mah, gitu. Tapi jangan hanya jawab iya aja, tapi kita juga harus melakukan. Kalau melakukan berarti kita harus benar-benar membersihkan kamar kita. Kalau kita jawab iya pak, tapi ternyata kita tidak membersihkan kamar kita, waktu papa kita balik ke kamar kita, terus lihat kamar kita belum bersih, pasti kan habis itu papa kita pasti marah-marah. Tadi katanya iya, kok ini belum dibersihin, gimana sih, kayak gitu. Nah, lebih baik kita mau apa yang kita katakan, kita harus lakukan juga sesuai dengan perkataan kita. Kita juga harus jadi teladan buat adik kita mau jadi teladan buat teman-teman kita.
kita mau jadi teladan buat mereka dalam tingkah laku kita, dalam kasih kita, dalam kesetiaan kita sama Tuhan Yesus. Nah, di sini Kak Leoni mau kasih contoh. Misalnya tadi kita nyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya. Nah, kita nyanyi ku mau cinta Yesus, kita mengatakan kalau kita mau cinta Yesus selamanya. Tapi yang baik dan benar harusnya kita seperti apa dalam kehidupan sehari-hari kita. Harusnya kan kalau kita menyanyi mengatakan ku mau cinta Yesus selamanya, harusnya kehidupan sehari-hari kita juga harus menunjukkan kalau kita mencintai Tuhan Yesus. Kita mencintai Bapa kita di surga dengan segenap hati kita selamanya. Jangan kita cuma nyanyi aja, kita cuma nyanyi ku mau cinta Yesus, tapi waktu di rumah kita nggak nurut sama orang tua, di rumah kita nggak belajar, nggak rajin, habis itu di rumah kita bikin papa mama kita marah-marah terus. Itu kan artinya kita tidak menuruti kehendaknya Bapa. Nah, kalian ini juga mau kasih contoh tentang ketika papa mama suruh adik-adik bangun pada pagi hari mau sekolah. Dik, bangun, ayo udah pagi mau sekolah. Adik-adik jawabnya gimana? Apa adik-adik jawabnya ntar 5 menit lagi, masih ngantuk, terus habis itu ngomongnya pakai marah dengan kata-kata yang dengan suara yang besar, gak mau, aku 5 menit lagi nanti baru bangun, ini kan waktunya masih lama. Atau adik-adik iya Pak, terus habis itu adik-adik bangun. Nah, adik-adik harus melakukan yang kedua ya. Nggak, ketika dibangunkan papa mama, ketika disuruh belajar sama papa mama, ketika disuruh mengerjakan tugas sama papa mama, adik-adik harus nurut sama papa mama. Adik-adik harus jawabnya dengan sopan, harus dengan lembut, harus dengan hormat, tapi tidak cuma dengan kata-kata aja, tapi perilaku kita juga harus menunjukkan kalau kita hormat, kalau kita sopan, kalau kita melakukan perintah dari orang tua kita, kalau kita bilang iya mah aku belajar, nah kita juga harus langsung belajar. Jangan iya mah aku belajar tapi masih HP-an, tapi masih nonton video, masih main, atau iya mah nanti aku ngerjain tugas sekarang tapi ternyata tiduran dan tidak langsung mengerjakan tugasnya. Nanti kalau mama papa balik lagi terus lihat kita belum mengejarkan tugas kita dan kita tugasnya belum selesai padahal sudah malam dan harus tidur, kan nanti papa mama kita marah-marah dan papa mama kita akan susah, akan sedih kalau kita berperilaku seperti itu. Jadi kita nggak boleh membuat papa mama kita sedih, kita harus selalu membuat mereka bahagia, oke, dengan cara perilaku kita yang baik, tapi omongan kita juga harus yang baik. Nah, satu lagi Kak Leoni mau kasih tahu ke teman-teman di perumpamaan ini, di yang anak kedua, ketika dia berkata tidak mau, tapi akhirnya dia menyesal dan mengerjakan kehendak bapaknya. Nah, meskipun mungkin adik-adik ngerasa oh aku udah nggak hormat nih sama orang tua. Nah, yang perlu adik lakukan seperti yang anak kedua ini tuh, dia setelah berkata nggak mau sama orang tuanya tuh dia menyesal, dia mikir-mikir kenapa ya kok aku kayak gitu tadi, harusnya kan aku nggak kayak gitu, harusnya kan aku taat sama ayahku untuk melakukan itu. Habis itu ketika dia menyesal, dia berubah dan akhirnya mengikuti kehendak bapaknya. Nah, adik-adik juga harus kayak gitu juga. Mungkin adik-adik saat ini masih marah-marah sama papanya ketika disuruh bangun, atau ketika disuruh mama belajar atau nyuci piring atau suruh bantu masak masih marah-marah. Nah, sekarang kalau misalnya adik-adik masih kayak gitu, adik-adik harus mikir lagi, ternyata selama ini aku salah ya. Nah, adik-adik harus minta ampun sama Tuhan. Terus habis itu bilang ke Tuhan, Tuhan gimana ya supaya aku bisa mengubah semua ini, biar aku selalu membahagiakan orang tuaku dengan perilakuku. Nah, habis
habis itu adik-adik juga setelah menyesal, adik-adik minta maaf sama papa mama, minta maaf maaf ya, tadi aku sudah ngomong marah-marah, terus habis itu ngomongnya nggak sopan, bikin hati mama sedih. Nah, adik-adik harus meminta maaf dan membantu orang tua dan melakukan apa yang disuruhkan sama orang tuanya adik-adik. Oke, nah sekian sharing yang Kak Leonie bisa sampaikan ke adik-adik tentang cerita firman Tuhan perumpamaan dua anak ini. Nah, adik-adik harus tetap ingat kalau penting untuk berbuat baik dan selalu berkata baik, dan kita juga ketika kita bilang iya, kita juga harus melakukannya sesuai dengan perkataan kita. Kita harus mempertanggungjawabkan perkataan kita. Jangan sampai kita bilang iya tapi kita tidak melakukannya sesuai apa yang kita omongkan. Dan habis itu kita juga mau menjadi teladan buat adik-adik atau kakak kita, buat teman-teman kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Habis itu Kak Leonie juga mau ingetin ke adik-adik untuk adik-adik harus tetap sehat, harus tetap makan yang banyak, makan yang bergizi, supaya adik-adik bisa tetap sehat sampai nanti kita bisa ketemu lagi di gereja dan ibadahnya bisa onsite. Oke? Dan adik-adik harus tetap kalau keluar-keluar harus pakai masker, harus sering-sering cuci tangan, harus minum vitamin yang banyak supaya tetap kesehatannya terjaga, dan minum air putih yang banyak. Oke, sekian cerita dari Kak Leonie. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini, Tuhan. Tuhan, biarlah kami bisa melakukan kehendak-Mu, Tuhan. Kau yang akan memberikan kami kekuatan, Tuhan, sehingga kami bisa melakukan apa yang kami katakan sesuai dengan perilaku yang kami lakukan, Tuhan. Kami tidak mau hanya perkataan kami saja yang baik, tapi perilaku kami tidak baik, Tuhan. Kami mau perilaku kami baik dan perkataan kami juga baik. Dan kami yakin Tuhan yang akan membantu kami, menolong kami untuk kami bisa melakukan itu semua, sehingga kami bisa membanggakan orang tua kami. Kami bisa menjadi teladan buat teman-teman, kakak-kakak, saudara kami, Tuhan. Dan terlebih kami bisa menyenangkan hati-Mu, bisa mempermuliakan nama-Mu di dalam kehidupan kami, Bapa. Tuhan, kami mau mengucap syukur juga, Tuhan, buat kasih setia-Mu yang nyata di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesehatan, kekuatan sampai saat ini, Tuhan. Dan kami yakin juga Engkau akan selalu memberikan kami kesehatan dan kekuatan di esok-esok hari, Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan doa kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kau yang akan menjagai adik-adik-Mu di mana pun mereka berada saat ini, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Leonie. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Leonie bisa adik-adik terima dengan baik dan adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan sekarang Kak Fim mau ajak adik-adik untuk sama-sama melihat video tugas adik-adik yang minggu lalu. Dan yuk, sekarang kita lihat sama-sama. Surga.
membawa sangkar anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka itu namanya kuda. Panjang hidung itu namanya gajah. Panjang tangan itu namanya pencuri. Panjang sabar itu sifat anak Tuhan. Dadah. dikirim kan bagus-bagus banget, adik-adik rajin-rajin semua pokoknya. Dan untuk minggu depan kami punya tugas lagi nih, yaitu menghafalkan ayat. Ayatnya diambil dari Mazmur 16 ayat yang kedua, yaitu aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Adik-adik boleh minta tolong mama, papa, atau kakak adik-adik untuk merekamkan lalu dikirim di nomor yang di bawah ini.
Waktu pengirimannya maksimal hari Kamis ya adik-adik. Dan untuk pengumumannya minggu depan kita masih ketemu lagi di sekolah minggu online jam 9 pagi. Lalu adik-adik harus tetap semangat, adik-adik harus jaga kesehatan, adik-adik harus rajin berolahraga, terus sering-sering berjemur, selalu pakai masker, rajin-rajin mencuci tangan, dan jangan berpergian dulu ya adik-adik kalau nggak terlalu penting. Nah, mungkin itu aja yang bisa kakak sampaikan. Sampai ketemu minggu depan dan dadah.